Hai teman-teman, pernah kepikiran nggak? Kenapa sih benda-benda di sekitar kita itu wujudnya beda-beda banget? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif sains dan kita akan bongkar rahasia seru dari buku IPAS kelas 4, yaitu tentang wujud materi. Udah siap? Oke, petualangan kita mulai dari sini. Coba deh perhatikan akuarium ini baik-baik. Kelihatan kan? Ada ikan yang lagi asyik berenang, ada airnya yang bening, ada batu-batuan di dasar, tanaman hijau, dan lihat, ada gelembung-gelembung udara kecil yang naik ke atas. Nah, semua yang kamu lihat itu kita sebut materi. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Kenapa ya mereka semua wujudnya beda-beda? Batu itu kan keras banget. Terus air, dia cair, bisa bergerak bebas. Kalau gelembung udara, dia nggak kelihatan jelas, tapi kita tahu dia ada. Aneh ya? Nah, ini dia misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Yuk, kita cari tahu. Oke, para detektif, untuk memecahkan misteri ini, kita butuh petunjuk. Dan petunjuk kita kali ini ada 3. Kita akan kenalan sama 3 wujud utama materi, padat, cair, dan gas. Ingat baik-baik ya, ini 3 petunjuk kunci kita. Tapi sebentar. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus tahu dulu, materi itu sebenarnya apa sih? Gampangnya begini. Materi itu adalah semua hal yang punya berat, atau bahasa kerennya, massa, dan butuh tempat untuk ada, atau menempati ruang. Coba deh, kamu sekarang lagi duduk kan? Nah, kamu itu materi, dan kursi yang kamu duduki juga materi. Kalian berdua sama-sama butuh tempat. Sip, sekarang kita siap. Ayo kita selidiki petunjuk kita yang pertama, yaitu benda padat. Percaya atau enggak, benda-benda padat ini punya kekuatan super yang unik banget loh. Dan inilah kekuatan supernya. Benda padat itu super konsisten. Bentuk dan ukurannya itu tetap nggak bakal berubah-ubah. Pokoknya dia setia banget sama bentuk aslinya. Mau kamu pindahin kemanapun, ya bentuknya akan tetap seperti itu. Nah, ini contoh paling jelasnya. Coba lihat batu ini. Waktu kita taruh di dalam gelas, bentuknya ya tetap batu kan? Terus kita pindahin ke baskom. Bentuknya juga sama sekali nggak berubah. Dia nggak ngikutin bentuk wadahnya. Keren banget kan? Jadi, persis seperti yang dibilang di buku pelajaran kita, benda padat tidak berubah-ubah meskipun diletakkan di dalam wadah yang berbeda-beda. Nah, ini dia sifat paling penting dari benda padat yang harus kita ingat. Oke, petunjuk nomor 1 sudah kita kantongi. Sekarang kita lanjut ke petunjuk kedua, benda cair. Nah, kalau yang satu ini, dia itu lebih santai dan fleksibel daripada si benda padat tadi. Yap, sifat utamanya adalah benda cair itu jago banget beradaptasi. Dia bakal selalu mengikuti bentuk wadah apapun yang jadi rumah barunya. Coba deh lihat gambar ini. Airnya kan sama ya, jumlahnya segitu-gitu aja. Tapi perhatikan, pas dituang ke botol, bentuknya jadi kayak botol. Dituang ke gelas, jadi kayak gelas. Masuk ke mangkok, ia jadi kayak mangkok. Bentuknya selalu ganti-ganti. Tapi ada satu hal yang penting banget nih. Meskipun bentuknya bisa berubah-ubah, jumlah airnya atau yang kita sebut volume itu tetap sama. Jadi kalau kamu punya air 1 gelas penuh, terus kamu pindahkan ke mangkok, ya airnya tetap segitu, nggak jadi bertambah atau berkurang. Oke, 2 petunjuk sudah beres. Sekarang siap-siap buat petunjuk terakhir yang paling misterius. Benda gas. Wah, yang satu ini agak tricky nih. Soalnya dia susah banget dilihat. Tapi sebenarnya dia ada di mana-mana. Coba deh, sekarang kamu tarik napas dalam-dalam. Udara yang barusan kamu hirup itu, menurut kamu itu materi bukan ya? Kan sama sekali nggak kelihatan warnanya. Dan jawabannya adalah, tentu saja, materi. Udara adalah contoh paling gampang dari benda gas. Walaupun nggak kelihatan, dia itu punya berat dan memenuhi seluruh ruangan di sekitar kita loh. Nah, sifat benda gas ini yang paling beda dari yang lain. Bentuknya nggak tetap, mirip benda cair. Tapi, volumenya juga nggak tetap. Dia bakal menyebar bebas sampai memenuhi seluruh tempat yang ada. Kayak misalnya kamu semprot parfum di sudut kamar. Pasti wanginya bisa tercium sampai ke sudut lain kan? Nah, itu dia kerjaannya si benda gas. Oke, ketiga petunjuk sudah kita kumpulkan. Padat, cair, dan gas. Sekarang saatnya kita pakai semua petunjuk ini untuk memecahkan misteri akuarium yang kita lihat di awal tadi. Nah, tabel ini merangkum semuanya dengan jelas banget. Kita lihat satu persatu ya. Soal bentuk, yang tetap cuma si padat. Cair dan gas, enggak. Terus soal kemampuan mengalir. Benda padat jelas gak bisa, tapi cair dan gas jago banget mengalir.
Terakhir, volume atau jumlahnya. Padat dan cair itu volumenya tetap, tapi kalau gas, enggak, dia bebas menyebar. Jadi, batu di akuarium itu padat, airnya cair, dan gelembung udaranya adalah gas. Misteri terpecahkan. Jadi kesimpulannya apa? Setiap wujud materi itu punya keistimewaannya masing-masing. Sifatnya beda, kegunaannya juga beda. Coba deh bayangin, kita butuh benda padat kayak kayu buat bikin meja, kita butuh benda cair kayak air buat minum, dan yang paling penting, kita butuh benda gas kayak udara buat bernapas. Oke, tugas saya sebagai detektif utama sudah selesai. Tapi, petualangan kamu justru baru saja dimulai. Sekarang giliran kamu yang jadi detektif materi di tempatmu sendiri. Misinya gampang kok. Coba deh lihat sekeliling kamu sekarang juga. Tantangannya adalah temukan 3 benda padat, 2 benda cair, dan 1 benda gas. Yang gas mungkin agak susah dicari ya. Jangan lupa, udara yang lagi kamu hirup itu benda gas loh. Oke, selamat berburu. Sampai ketemu lagi di petualangan sains berikutnya ya.